Ya, salam kerajaan. Salam kerajaan. Shalom. Shalom. Ya, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Pastikan manusia roh kita selaras dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kita dapat menangkap benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita, biar kita hanya mau fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini, mau menyembah Dia. Saya percaya ini adalah waktu yang strategis untuk kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perjumpaan pagi hari ini. Perjumpaan yang strategis Tuhan, waktu yang strategis Tuhan. Amen. Terima kasih Yesus. Orabaya syakarata kadabaya she. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amen. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah kehidupanku, tiada kata yang bisa, haleluya Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal, lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Lagi sekali katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan.
Shekarabayashe. segala Lebih dalam kami menyembah-Mu, Yesus, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, kita sembah Dia. Orabaya syakarata karabayashe. Biarlah pandanganmu hanya fokus kepada Tuhan. Yesus, jiwa kami bersorak-sorai bagi-Mu, Raja keagungan. Yesus, Orabaya syakarata karabayashe. Engkaulah yang layak disembah Tuhan. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Orabaya syakarata karabayashe. Irabaya syakarabayashe. Mari sembah Dia, agungkan namanya, agungkan namanya. Yesus Raja di atas segala raja. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dimuliakan. Orabaya syakarata karabayashe. Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkaulah yang layak menerima semuanya. Engkaulah yang layak ditinggikan Yesus. Orabaya syakarata karabayashe. Irabaya syakarabayashe. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Oh, Irabaya syakarata karabayashe. Irabaya syakarabayashe. Yesus yang dimuliakan, Yesus yang ditinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Raya syakarata karabaya sheke. Irabaya syakarata kanamaya shekerata kaya Yesus. Thanks Lord. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus melambung tinggi. Oh, Haleluya. haleluya. Glory. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
penyembahan kami Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi bersamamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan dan kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siap bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmatmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmatmu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi sekali, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Allah berkobar-kobar, amin. Amin. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari selaraskan frekuensi roh kita untuk menangkap benih firman yang dari Tuhan, Yes, amin. amin. Agar roh kita yang baru dapat asupan yang benar dari Tuhan, amin. Glory. Sumber dari Allah dan tahta. Dan mari saat ini saya undang semua seluruh jemaat Tuhan untuk kita menyelaraskan frekuensi roh kita untuk menangkap firman dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Orabaya syakarata kadabaya syakarabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Biarlah roh kami melambung tinggi Tuhan, membumbung tinggi untuk menangkap firman-Mu Tuhan yang akan dilepaskan pada pagi hari ini. Oh Tuhan, kami siap Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Oh kami siap sedia. Terima kasih Bapa. Meski hujan, meski banjir, meski badai takkan goyahkan aku. Hai jiwaku, Jadilah tenang. pikirkan dan lihat dari mana rohku berasal. Meski hujan, meski banjir, meski badai takkan goyahkan aku. Hai jiwaku, Jadilah tenang, pikirkan dan lihat dari mana rohku berasal. Batu karang kokoh tak tergoyahkan. Raja Wali membumbung di atas badai. Singa Yehuda, Singa Yehuda takkan Kristus Yesus, daripadamu ku ada. Rohku tinggi, rohku melambung tinggi, semakin membumbung tinggi, menembus badai penghalang, menyentuhmu sentuh tata kasih karunia. Rohku melambung tinggi, semakin membumbung tinggi. Terima kekuatan-Mu ya Tuhan, taklukkan semua tantangan. Kami siap Tuhan. Rohku melambung tinggi, haleluya, semakin membumbung tinggi, menembus semua badai, menembus semua badai penghalang, menyentuhmu, sentuh tata kasih karunia. Rohku melambung tinggi, semakin membumbung tinggi. Terima kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk taklukkan semua tantangan. Kami siap Tuhan. Lagi sekali, rohku melambung tinggi. Amin Tuhan, roh kami melambung tinggi, siap men-take over Tuhan, siap menangkap firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Oh haleluya Yesus. Tinggi, menembus badai penghalang, menyentuhmu, sentuh tata kasih karunia.
Kami siap Tuhan, selesaikan mandat kerajaan. Kita berdoa. Kami siap Tuhan untuk menyelesaikan mandat kerajaan Yes, amin. yang telah diputuskan oleh Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Amin. melalui Tuhan Yesus, rumah-Mu Ya, yang Engkau percayakan kami menjadi hamba-Mu Tuhan. yes. Rumah Tuhan secara rohani Tuhan, spiritual state, Ya. bukan secara lahiriah. Karena kami terhubung dengan Engkau yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Amin. Yaitu kami bebaskan hati kami Ya. untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, Ya. melalui firman Allah yang hidup. Amin. Dan itulah kehidupan kami Tuhan. Ya. Kami hidup bukan karena roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Sebabnya kami telah siapkan tanah hati kami untuk ditaburkan benih ilahi yang dari Amin. surga, sehingga Haleluya. berbuah, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama Yesus. Kami siap untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya siap katakan amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Shalom. dan salam kerajaan. Salam. Salam Bagi saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita tidak terbatas oleh jarak. Ya. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Haleluya. Tuhan berkuasa. Ya. Yes. Tuhan berada di mana-mana tempat. Namun Tuhan berada di rumahnya, Ya. Ya. tidak di sembarang tempat, sekalipun dia berada di mana-mana tempat. Ya. Sebab dia selalu hadir di dalam rumahnya sendiri. Ya. Dan rumah itu adalah saudara dan saya. Amin. Kita sekalian menjadi rumah Allah Ya. di muka bumi ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah Ya. dan roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Amin. Kita menjadi tempat kediaman Allah. Ya. Dan karena kita menjadi tempat kediaman Allah, maka kita luaskan hati kita. Biarlah benar-benar Dia memerintah dalam Ya. hidup kita. Ya. Kita akan awali dari Yesaya pasal yang ke-9. Kita akan buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, Ya. ayat yang ke-5. Kita dengar firman ini akan dibacakan. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai. Haleluya. Luar biasa. Tadi kami katakan Tuhan yang memerintah Ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Seorang nabi telah diberitahukan oleh Tuhan bahwa dia akan datang ya. dan dia akan memerintah. Amin. Di dalam terjemahan asli dan terjemahan bahasa Inggris, pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Amin. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut lambang, nah itu tidak ada kata lambang Ya. dalam teks asli. Amin. Langsung saja dikatakan pemerintahan Ya. ada di atas bahu Tuhan Yesus. Amin. Mengapa? Karena itu adalah penggenapan dari firman Tuhan, Amin. penggenapan dari suara dari Allah Ya, sebagai Bapa yang kekal itu. Amin. Mazmur 110 ayat yang pertama. Kita akan dengar lagi.
apa suara Tuhan bagi kita sekalian. Sejak zaman dahulu sampai pemazmur Daud sendiri yang sudah mendengarkan suara yang dari sorga itu Amin. sudah ditetapkan oleh Bapa Surgawi. Mazmur 110 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, Terus, duduklah di sebelah kananku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. sampai Ya, kubuat amin. musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, ayat 1 saja. Jadi firman Tuhan, perkataan dari Allah sendiri sebagai Bapa yang kekal itu. Sebab pada saat itu firman belum menjadi manusia. Iya. Itu berupa nubuatan. Bahkan itu juga berupa perintah. Ya. Ya. Itu juga berupa keputusan. Amin. Sehingga disebut Father's Decree. Decree dari Allah yang adalah Bapa yang kekal itu. Amin. Keputusan dari yang maha tinggi. Ya. Bahwa Yesus pemerintahan harus di atas bahunya dan segala musuh-musuhnya harus diletakkan di bawah kakinya. Amin. Ya. Duduklah di sebelah kananku. Nah, ini istilah yang memegang kekuasaan. Ya. Ini dalam alam roh. Bahwa Allah itu esa, tapi dia sudah menubuatkan bagaimana firman harus menjadi manusia. Ya. Dan ketika menjadi manusia, dia akan mengalahkan maut. Sebagai manusia, dia datang ke dalam dunia. Dia mengalahkan iblis. Pertama yang dia kalahkan adalah perbuatan-perbuatan daripada iblis itu. Ya. Kemudian, iblis itu sendiri dia kalahkan sejak dia mati dan dibangkitkan. Pada saat dia mati, di sanalah rohnya pergi Ya. ke alam maut untuk menaklukkan iblis yang berkuasa atas maut itu. Ya. Ya. Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Bapa Surgawi, Amin. bahwa telah dikatakan supaya iblis itu diletakkan di bawah kakinya Ya. musuh-musuhnya, Ya. yaitu iblis kuasa kegelapan itu ditaklukkan di bawah kaki Ya. daripada Tuhan. Amin. Amin. Duduk di sebelah kanan itu memerintah. Dan itu yang terjadi sekarang setelah Yesus naik ke surga. Dia dikatakan firman Allah duduk di sebelah kanan yang maha besar, yaitu yang memegang otoritas pemerintahan itu. Ya. Dia menjadi kepala atas pemerintahan itu. Ya. Amin. Dan Yesaya menubuatkan sebelum dia lahir, 700 tahun sebelum dia lahir. Kalau zaman Daud kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Yesaya nanti kurang lebih 300 tahun kemudian sesudah Daud, atau kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Dia menubuatkan yang sama. Dia mengatakan yang sama tentang Yesus. Oh, Yesus yang akan memerintah. Ya. Amin. Otoritas kerajaan itu ada di atas bahunya. Ya. Ya. Dan setelah naik ke surga, dia duduk di sana untuk memerintah kita. Haleluya. Itulah pemerintahan kerajaan Allah. Ya. Yesus di surga, tapi tubuhnya berada di muka bumi ini. Amin. Dan bukankah tubuhnya itu adalah saudara dan saya? Ya. Amin. Kita sekalian telah menjadi anggota tubuhnya. Ya. Yes. Dan kalau dinubuatkan tadi bahwa iblis harus berada di bawah telapak kakinya, siapakah tubuh daripada Kristus itu? Ya. Bukankah tubuh itu adalah saudara dan Ya. saya? Amin. Termasuk bagian dari kakinya itu, Ya. yang akan meletakkan iblis di bawah telapak kakinya. Berarti di bawah telapak kaki juga anggota-anggota Iya. tubuhnya. Berarti di bawah telapak kaki saudara dan saya. Amin. Itu iblis telah dinubuatkan seperti itu. Haleluya. Itu sebabnya Yesus harus meraih kemenangan itu. Ya. Dia harus datang lebih dahulu. Dan dia sudah menang. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Dan kemenangan itu dianugerahkan kepada gereja Tuhan Ya. yang terbangun sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Ya.
dianugerahkan kepada saya dan saudara Ya. yang sudah menerima dia. Amin. Sebab barang siapa yang menerimanya diberikan kuasa Amin. untuk menjadi anak-anak Amin. Allah. Amin. Luar biasa. Dan itulah otoritas kerajaan Allah. Ya. Kristus memerintah sebagai raja atas segala raja. Saudara dan saya yang sudah ditebus, kata kitab Wahyu, menjadi imam-imam dan raja-raja di Yes, muka amin. bumi Ya. ini. Amin. Itu sebabnya kita mau dibentuk Ya. supaya menjadi serupa segambar Ya. dengan anaknya Yesus Ya. Kristus. Yes. Sebab kata Alkitab, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan karena sudah berdosa. Semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah di mana-mana tempat, maka tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Ya. Tuhan kecuali satu pribadi. Ya. Pribadi Ya. itu adalah Tuhan Ya. Yesus Kristus. Yes. Amin. Firman menjadi manusia. Yes. Dia sudah menjadi manusia secara original, Ya. manusia asli, seperti kita. Cuma bedanya adalah dia tidak berbuat dosa, Amin. Ya. karena tidak ada dosa dalam dirinya. Ya. Amin. Dia lahir sebagai satu-satunya manusia yang tidak ada dosa. Amin. Beda dengan kita. Di dalam Mazmur dikatakan, masih dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Ya. Karena mendapat warisan dari dosa yang pertama itu Adam dan Hawa. Itu yang Iya. disebut sin nature, Iya. alam dosa. Sudah menguasai manusia turun-temurun. Amin. Tapi kita mengucap syukur, Yesus Adam yang terakhir. Ya. Ya. Apa yang sudah gagal kepada Adam yang pertama ditebus oleh Adam yang terakhir. Ya. Amin. Sehingga kehidupan kita dapat dirubah oleh Ya. Tuhan. Ya. Kehidupan kita tadinya yang mewarisi Adam yang lama ini. Setelah kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, kita berbalik dari hal-hal yang jahat, Ya. kita mengalami metanoia, Iya. perubahan yang hidup yang luar biasa, ada pertobatan. Amin. Yes. Maka roh Adam yang di dalam pribadi kita yang sudah lama, karena keturunan Adam ini berdosa, berarti memiliki roh yang mati. Sehingga kata nas Alkitab, kata Yesus, kamu harus dilahirkan kembali Ya. dari air dan roh. Iya. Amin. Roh kita harus dibaharui kembali dari roh Adam yang mati karena keturunan Adam. Maka kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan. Ya. Manusia lama kita, manusia Adam kita dikuburkan Ya. dalam air baptisan Ya. ketika kita bertobat. Dan setelah kita keluar dari air baptisan, kita menerima manusia yang baru. Ada roh yang baru. Adam yang terakhir. Haleluya. Kehidupan Yesus yang luar biasa sekarang diberikan kepada kita. Amin. Di dalam kehidupan Kristus, inilah pengharapan Allah itu ditaruh dalam hidup kita. Iya. Amin. Sehingga Rasul Paulus katakan, ada pengharapan di dalam Yesus Ya. Kristus. Amin. Yesus Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Yes. Amin. Kita akan baca lagi Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, yaitu Kristus ada di tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Haleluya. Itu dalam teks bahasa Inggris dia lebih tepat lagi. Christ in you, the hope of glory. Ya. Amin. Kristus di dalam engkau adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Amin. Tadinya kita tidak ada pengharapan lagi karena dosa Adam Ya. dan dosa keturunan ini. Sin nature ini membuat kita tidak ada harapan.
Tapi kita Haleluya. mengucap syukur oleh karena Kristus Ya. kita sekarang memiliki harapan yang Ya. baru. Amin. Amin. Oleh karena itu Kristus patut mengganti manusia kita yang lama, roh kita yang lama yang kita warisi dari Adam Ya. yang mati. Kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Itu kata firman Haleluya. Allah. Sudah dikuburkan. Kita menerima yang baru. Kehidupan Kristus. Ini jadi pengharapan akan kemuliaan Allah. Haleluya. Manusia akan dipermuliakan lewat hal ini. Kemuliaan Allah ada di dalam kita, yaitu kehidupan Yesus Kristus sendiri. Glory. Nah, akhir zaman ini Tuhan mau kehidupan Kristus ini menjadi semakin nyata. Iya. Amin. Terbentuk dalam kehidupan kita sekalian. Itu yang harus muncul. Iya. Itu yang harus berkembang. Itu yang harus bertumbuh terus sampai kedewasaan penuh. Iya. Sebab apa? Ada dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-19. Ada tujuan Tuhan. Ya. Ya. Kita lihat tujuan itu dalam Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. seluruh makhluk, seluruh umat manusia merindukan anak-anak Allah dinyatakan, atau dalam teks bahasa Inggris disebut dimanifestasikan. Ya. Anak-anak Allah itu nyata. Amin. Dalam bahasa Yunani disebut hios. Ya. Anak Allah yang dewasa. Amin. Dunia menantikan terbentuknya anak-anak Allah yang dewasa melalui kehidupan orang-orang percaya. Ya. Melalui gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini. Melalui anak-anak Allah yang sudah dibaharui. Ya. Yang dunia nantikan adalah kehidupan anak-anak Allah yang dewasa, Yes. Amin. yang kuyos, yang akan menjawab setiap masalah. Iya. Sebab itu adalah kehidupan Kristus sendiri yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Jadi Amin. tujuan kita ditempatkan di muka bumi ini karena kehendak Allah supaya anak Allah ini dimanifestasikan melalui gereja Tuhan, Haleluya. melalui saudara dan saya, sehingga kita datang kepada Tuhan bukan cuma sekedar menjadi orang percaya, Iya. Ya. bukan cuma sekedar untuk terima Yesus, Amin. bukan cuma sekedar untuk menjadi orang Kristen, bukan cuma sekedar menjadi terdaftar di Iya. gereja kita Ya. masing-masing. Tetapi tujuan Allah menempatkan kita adalah supaya kehidupan kita, kehidupan gereja justru akan menjadi jawaban untuk bangsa-bangsa. Ya. Amin. Di mana ketika umat Tuhan yang ada dalam gereja itu Ya. sendiri lahir menjadi anak-anak Allah Ya. yang segambar, serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Ya. Amin. Anak-anak Allah yang dewasa. Itu kerinduan segala makhluk. Bab Yesus sudah naik ke surga. Mereka akan jumpa Yesus bagaimana? Ketika mereka berjumpa dengan saudara dan saya. Amin. Amin. Yang dimana kehidupan Kristus ini sudah lahir dan sudah menjadi nyata. Amin. Seperti kata Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Ya. yang hidup di dalam aku. Ya. Amin. Amin. Kalau zaman Yohanes Pembaptis, dia katakan, biarlah Kristus bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Namun masih ada kelemahan di situ. Sekalipun berkurang-kurang, tapi masih ada akunya. Haleluya. 90% mungkin dia berbuat seperti Kristus, Iya. tapi masih ada 10% akunya. Karena akunya masih ada, itu yang seringkali membuat orang-orang hidupnya aneh, tapi nyata. Sebab Haleluya. ketika aku kecil itu muncul, disitulah menjadi bukan tanda heran, tanda mujizat, tetapi tanda yang aneh Iya. yang terjadi. Karena itu bukan kehidupan Kristus. Kehidupan yang mengecewakan, kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu patokan kita seperti kata Paulus, Ya. hidupku bukan aku lagi, tapi Amin. Kristus hidup di dalam aku. Amin. Nah, gereja harus sampai seperti itu, Ya. baru dapat menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Yes. Sebab orang akan jumpa Kristus di mana? Melalui orang-orang percaya. Melalui kehidupan orang-orang percaya yang diubahkan. Ya. Amin. Diubahkan seperti apa? Kata Paulus, bukan seperti dunia ini, Ya. tapi diubahkan menjadi seperti gambaran Ya. anaknya. Amin.
Yesus Kristus. Haleluya. Kehidupan kita, sifat-sifat kita semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Bagaimana caranya? Kita lihat murid-murid Yesus. Mereka bergaul dengan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka mendapat firman kebenaran. Iya. Firman terus-menerus disampaikan oleh Yesus. Dan kehidupan mereka mulai ditransformasi. Haleluya. Dari Simon menjadi Petrus. Ya. Itu salah satu murid yang luar biasa. Akhirnya dia diubahkan. Dan ketika tiba hari Pentakosta itu, Simon yang penuh kelemahan itu, sekarang dia tampil. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Amen. Ada 3.000 orang yang dimenangkan bagi Kristus. Yes. Kehidupan Simon bukan Simon lagi, Iya. tapi sudah menjadi Petrus. Haleluya. Jadi batu yang teguh. Sekalipun Petrus artinya batu yang kecil, batu karang kecil, tapi dia bersandar kepada batu karang yang Ya. besar. Amin. Amin. Dan gereja harus berdiri di atas batu karang Ya. yang kokoh, kuat, teguh itu. Ya. Haleluya. Gereja yang berdiri di atas batu karang seperti itu tidak akan goyah Iya. menghadapi tantangan apapun. Demikian yang sedang terjadi di dunia ini. Tantangan yang besar ini sedang melanda dunia. Ya. Bukan cuma satu kelompok, bukan cuma daerah kita, tapi seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Haleluya. Begitu menderita. Itu diluaskan oleh Tuhan, bahkan Amin. diizinkan oleh Tuhan. Sebab seurat rambut pun tidak akan gugur di luar kehendak Bapa yang di sorga. Itu hampir sama dengan seperti terjadi kepada Yusuf. Yusuf pada zaman perjanjian lama setelah dipulihkan oleh Tuhan, dia berada di Mesir sekarang, dan dia jumpa dengan saudara-saudaranya yang sudah datang dari tanah Kanaan. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, Haleluya. tapi Tuhan mereka-rekakan Amen. yang baik. Haleluya. Amin. Proses dia harus alami. Iya. Iya. Demikian Haleluya. orang yang akan dipakai Tuhan di ujung akhir zaman Ya. seperti itu. Dan di sini kan ada proses-proses Iya. terjadi Amin. Ya. untuk membentuk kehidupannya. Ya. Kalau dia sabar, kalau dia tabah, maka akan terbentuk sesuai dengan hati Ya. Tuhan, Yes. Amin. terbentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Maka sekalipun ada tantangan seperti ini, kita akan berkata, iblis mereka-rekakan yang jahat, Ya. akan menghalang-halangi umat Tuhan sehingga belum merdeka untuk beribadah, belum merdeka untuk berbelanja atau apapun. Iblis mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan Amin, yang amin. baik Ya. dalam kehidupan Amin. saya dan saudara, Haleluya. Ya. dalam kehidupan gereja, dimanapun Ya. berada, Amin. dimanapun saudara berada. Tuhan mereka-rekakan yang Amin. baik bagi kita sekalian. Amin. Ya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Ya. bagi orang yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil Ya. sesuai dengan rencana Allah. Amin. Itu Roma Amin. 8 ayat Haleluya. 28. Lebih baik kita baca ayat itu. Roma 8 ayat yang ke-28. Itu Rasul. Dia sudah mengalami tantangan-tantangan yang terberat sekalipun dalam hidupnya. Akhirnya dia mengambil atau dia mendapatkan kebenaran ini dan dia sampaikan kepada umat Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mencintai Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja Ya. dalam segala sesuatu. Amin. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan istrimu, Iya. jangan salahkan suamimu, jangan salahkan anak-anakmu, jangan salahkan di COVID ini, Ya. jangan salahkan apa yang terjadi. Tapi Tuhan turut bekerja Yes. untuk Amin. segala, untuk kebaikan bagi saudara sekalian, Iya. bagi kita sekalian. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Terus, Yaitu bagi mereka yang terpanggil. karena kita sekalian terpanggil sesuai dengan Yes. rencana Allah. Ya. Jadi barang siapa yang merasakan atau mengalami atau dia yakin bahwa saudara adalah terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka apapun yang terjadi tidak ada yang katanya kebetulan. Iya. Ya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Ya. Ya. Mungkin hatimu tersayat karena orang merendahkan engkau, kata-kata orang terhadap engkau. Tetapi firman Allah berkata,
segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Allah turut bekerja dalam Yes. segala sesuatu. Jangan engkau salahkan keadaan Ya. yang ada. Ya. Kalau engkau mengerti maksud Tuhan. Ya. Seperti Yusuf berkata, engkau mereka-rekan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Haleluya. Amin. Demikian iblis mereka-rekan yang jahat kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan, sehingga tidak dapat beribadat dengan sejahtera, tidak dapat beribadat dengan lega atau dengan ketenangan, kedamaian dalam satu tempat ibadah. Tetapi di balik itu semuanya, Tuhan telah mereka-rekakan Yes. yang baik bagi gereja Tuhan, Amin. bagi saudara dan saya. Ada Amin. kebaikannya, Yes. ada kemuliaan Allah, Yes. ada kemuliaan di tengah-tengah penderitaan. Amin. Ya. Haleluya. Semuanya untuk kebaikan kita Ya. sekalian. Amin. Karena Allah yang pegang kendali. Yes. Amin. Dia tahu persis seluruh kehidupan kita. Ya. Yes. Coba kita lihat bagaimana cara untuk mengatasi masalah. Kita lihat ada contoh pada zaman Daud. Daud ketika dia mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupnya, tapi dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya. Dalam 1 Ya. Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6 kita akan bacakan. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Satu Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, Ketika Daud ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, tua dan muda, telah ditawan mereka telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. tampaklah kota Ya. itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak Dan mereka istri yang mereka laki-laki serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring Itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, yakni perempuan Ahinoam, Israel, perempuan Israel, dan Abigail, dan Abigail, bekas istri Nabal, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia karena rakyat Haleluya. mengatakan hendak melempari dia dengan batu. dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anak laki-laki masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yes. Tuhan. Tetapi Amin. Daud Amin. menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Di dalam kepedihan yang sangat mendalam. Ya. Ya, Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat ini, luar biasa sekali kepedihan Ya. mereka. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya. ya, Mungkin saudara pernah menangis karena penderitaan, tapi belum sampai tidak kuat lagi menangis. ya. Tapi Daud dan orang-orangnya sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Itu sampai isi hati yang terdalam itu mereka curahkan. Mereka menangis karena istri dan anak-anak mereka sudah ditawan. Barang-barang pun dirampas. Ya. Padahal Daud dan pasukannya ini baru menang perang dari tempat yang lain. Mereka pulang dengan gagah perkasa. Tapi ketika sampai di daerah mereka, wow, satu kesedihan hati yang mendalam. Mungkin engkau mengalami hal yang sama dalam hidup. Ada satu kemenangan, tetapi datanglah satu malapetaka di dalam hidup, Haleluya. membuat engkau menjadi merasa sedih. Mungkin tadinya ada pekerjaan
tiba-tiba hilang pekerjaan saudara akibat diberhentikan karena COVID-19. Ya. Ya. Atau apapun. Dulu pekerjaan yang baik, dapat gaji yang luar biasa, sekarang dipotong 50%. Haleluya. Dan kata Alkitab, Daud dan teman-temannya dan rakyatnya sampai habis kekuatan mereka. Iya. Tidak kuat lagi untuk menangis. Itu menggambarkan suatu kepedihan hati. Iya. Penderitaan yang sangat berat Ya. yang mereka alami. Iya. Tapi Daud sebagai pemimpin yang luar biasa, Iya. Ya. dia tidak terseret terlalu jauh Iya. dengan hal itu. Amin. Iya. Oh, haleluya. Dia tahu cara memulihkan Yes. hati. Amin. Yes. Amin. Saudara mungkin mengalami banyak kemalangan-kemalangan dalam hidupmu. Ada dalam kitab Mazmur dikatakan, kemalangan orang benar banyak, Ya. tapi Tuhan tahu Iya. meluputkan. Amin. Mungkin kau pernah mengalami kemalangan, tapi siang hari ini saya berkata kepadamu, Haleluya. Tuhan tahu meluputkannya. Amin. Engkau akan dimerdekakan oleh Amin. Tuhan. Yes. Engkau akan dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Sebagai Tuhan selalu ada jalan Ya. keluar. Amin. Bahkan Yesus berkata, akulah jalan. Iya. Ya. Sehingga orang percaya, anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, engkau tidak pernah akan kehilangan. Amin. Iya. Mungkin orang berkata, atau saudara berkata, kita seputus asa. Kita sudah ada jalan, atau sudah mengalami jalan yang buntu. Ingat, Yesus berkata, akulah jalan. Yes. Berarti datang kepada Yesus, selalu ada saja Ya. jalan yang baru terbuka. Ya. Amin. Karena dia berkata, akulah jalan. Ya. Amin. Berarti dalam Yesus tidak ada jalan yang buntu. Iya. Selalu jalan terbuka. Yes. Dan apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Yes. Sebab dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Sebab jalan yang tidak bisa ditembus adalah kematian. Tapi Yesus sudah mendemonstrasikan dirinya. Dia adalah yang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Iya. Ya. Persoalan yang paling berat yang tidak bisa diatasi adalah kematian. Ya. Tapi Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Sejak saat itulah tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi. Ya. Tidak ada pergumulan yang tidak bisa ditembus, diselesaikan. Iya. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Iya. Di dalam Kristus selalu ada jawaban. Yes. Amin. Dia adalah jawaban itu sendiri. Amin. Ya. Karena itu milikilah Amin. Kristus. Ya. Kalau kau percayalah sungguh-sungguh, Iya. Ya. Amin. juga kau akan menikmati dia. Yes. Kehidupannya yang luar biasa dia tawarkan. Iya. Aku datang supaya mereka memiliki hidup Amin. dan memilikinya dalam segala Ya. kelimpahan. Amin. Haleluya. Yes. Luar biasa. Ya. Di dalam Kristus dia selalu membuka jalan. Amin. Iblis berusaha menutup jalan, tapi Tuhan membuka Iya. jalan yang baru. Sebab dia adalah jalan itu sendiri. Amin. Temukan Kristus, maka engkau akan temukan jalannya. Iya. Amin. Ya. Daud memperkuat kepercayaan. Yes. Dia menemukan jawaban. Ya. Di antara kemalangan itu, dia tahu sekarang lebih baik dia menghampiri Tuhan. Ya. Dia menguatkan hatinya. Ya. Sebab Tuhan sanggup memulihkan dia kembali. Amin. Yes. Dia memiliki Allah yang Amin. Maha Kuasa. Amin. Kau sudah mengalami jalan buntu, kembali kepada Tuhan. Amin. Menghadap wajah Tuhan. Ya. Berdoa dan berseru kepada Amin. Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kelegaan. Amin. Yes. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. pada waktu kesesakan. Aku Ya. akan meluputkan engkau Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan dan aku. engkau Amin. akan memuliakan aku. Ya. Itu kata firman. Kau mungkin mengalami hal yang seperti itu. Sekarang berseru kepada Ya. Tuhan. Amin. Amin. Panggil namanya. Bahwa semua orang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Amin. Itu kata kitab Roma. Yang berseru kepadanya, yang tahu memanggil namanya, maka dia akan dekat kepada engkau. Ya. Haleluya. Maka kata firman-Nya, pemazmur katakan, Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur. Hati yang patah dan remuk, engkau takkan pandang hina, ya Allah. Ya. Itu pengalaman daripada Daud.
Karena Daud sudah tahu itu, maka dia kuatkan iman, Iya. Amin. Amin. kepercayaannya. Amin. Dia tahu Tuhan sanggup memulihkannya. Ya. Sistem kepercayaannya itu iman yang di dalam. Amin. Dia bangkitkan kembali. Iya. Dan dia berseru kepada Tuhan. Coba ayat 6 sampai ayat 8, ayat 7 sampai ayat 8. Dengarlah hai umatku, 1 Samuel pasal 30. Kita kembali ayat 7 sampai ayat 8. Ayat 7 firman Tuhan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar. Lalu bin Daud memberi Ahimelek, perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. bawalah efod itu kepadaku. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususur? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7 sana dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan, Daud memerintahkan Imam Abiatar Ya. bin Ahimelek untuk membawa efod. Efod itu jubah yang dipakai oleh para imam. Ya. Ya, Ada urim dan tumim di dadanya, itu tempat bertanya kepada Tuhan. Dan dia pakai itu jubah imam. Ya. Dan dia mengerti langkah-langkah untuk pemulihan itu. Ya. Sebelum dia memakai jubah imam, sebelum dia akan melayani Tuhan Ya. sebagai imam, dia harus bangkitkan imannya lebih dulu. Iya. Dia harus perkuat kepercayaannya. Iya. Amin. Dia harus perbaiki mesbah hatinya lebih dahulu. Iya. Itu hubungan dengan Tuhan. Yes. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, Ya. sudah kurang berseru kepada Tuhan. Kita perbaiki dulu hati kita, Amin. mesbah hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Perbaiki, Amin. baru kita bisa melayani Dia. Iya. Ya. Banyak orang ingin melayani Tuhan, tapi dia sudah lupa mesbahnya itu mungkin sudah rusak karena dosa. Oh. Hatinya itu terkontaminasi dengan dunia. Ya. Bahkan ada konflik internal dalam hatinya. Ya. Seperti pengalaman daripada itu Hana dalam perjanjian lama. Iya. Ada Hana dan Penina. Dalam kitab Samuel, itu Hana, dia menderita karena direndahkan oleh Penina. Penina ini sehingga dia direndahkan oleh Penina. Penina mengejek dia, memfitnah dia. Karena Penina yang memiliki anak, Iya. Ya. sementara Hana tidak memiliki anak. Itu dalam 1 Samuel pasal 1. Lebih baik kita baca ayat itu supaya itu jadi jelas. 1 Samuel pasal 1, ada satu peristiwa di sana tentang dua perempuan di satu rumah. 1 Samuel pasal 1, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu kali, Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, berdirilah Hana. sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang Sedang pintu Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Tuhan. Dan dengan hati pedih, Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini hambamu ini dan mengingat kepadaku dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia
maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur dan pisau cukur tidak akan menyentuh tidak akan kepalanya. menyentuh kepalanya. Ya. Hana menangis di hadapan Tuhan. Tapi apakah cuma pada saat itu dia menangis? Ayat-ayat sebelumnya akan mengungkapkannya. Coba kita baca dari ayat 4 sampai ayat 8. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan dan kepada perempuan, semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup karena kandungannya. Tuhan telah menutup kandungannya. Ya. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8. Lalu Elkana suaminya Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau Dan makan? mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? daripada 10 anak laki-laki? Ya. Nah, itu yang dialami oleh Hana. Ya. Jadi tangisannya itu dari tahun ke tahun. Ya. Mungkin saudara menangis cuma dari hari ke sehari, atau dari minggu ke minggu, atau paling lama dari bulan ke bulan. Tetapi Hana dari tahun ke tahun. Haleluya. Dan pada ayat 4 sampai ayat yang ke-8 ini, anak juga belum diberikan oleh Tuhan. Ya. Setiap dia pergi ke rumah Tuhan, setiap itulah si Penina menyakiti hati. Ya. Haleluya. Apakah itu hanya kebetulan bagi Hana? Ya. Kalau menurut kisah ini itu tidak kebetulan. Ya. Juga dikatakan Tuhan yang menutup kandungan dari Hana. Ya. Haleluya. Apakah peristiwa itu juga kebetulan? Tidak. Berarti Tuhan yang sedang pegang kendali. Ya. Amin. Jadi kalau ada penderitaan yang Tuhan luaskan dalam hidupmu, Ya. jangan engkau kecewa. Ya. Tuhan yang pegang kendali Ya. hidupmu. Amin. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Yes. Ya. Tapi Hana tetap mau setia mencari Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Meskipun pertama doanya belum dikabulkan oleh Tuhan, karena dia masih merasa sakit hati. Ya. Masih ada internal konflik dalam hati. Ya. Ya. Tuhan mau itu bereskan dulu. Ya. Amin. Ya. Kata Alkitab, kalau engkau mempersembahkan dirimu kepada Tuhan, kalau ada barang suatu hati kepada saudaramu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu itu. Harus free di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Harus bebaskan hati ini. Amin. Kemudian hadapi Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ya. Amin. Baru engkau dapat mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ya. Amin. Daud memahami hal itu. Dia tidak akan terbawa terus dengan kekecewaannya. Dia perkuat hatinya. Ya. Setelah dia sudah siap, dilepaskan di konflik batin ini, Ya. internal konflik, baru dikatakan kepada Abiatar, bawa itu efod. Nah, dia baru layak untuk melayani Tuhan. Yes. Amin. Banyak orang suka sekali melayani, itu bagus, tidak salah. Melayani Tuhan, Tuhan sangat berkenan. Ya. Tapi seringkali dia lupa hatinya dibereskan dulu Ya. oleh Tuhan. Karena itu ada ketetapan dalam kitab Titus, dalam kitab Timotius, untuk menjadi seorang penatua, untuk menjadi seorang itu diaken, itu orang harus tidak bercelah, harus bukan seorang peminum, dan lain ada kriteria-kriteria untuk menjadi hamba. Iya. Ya. Dan kata lain, hati yang bersih. Amin. Kata pemazmur, takkan kau pandang hina, ya Allah.
Ya. Siapakah boleh naik ke gunungmu yang kudus? Ya. Selain mereka yang bersih hatinya Amin. Yes, dan amin. bersih tangannya. Oh, haleluya. Itu tangan bagian luar yang bisa dilihat oleh orang. Kita melayani, kita bekerja. Tetapi kebersihan itu dari dalam. Ya. Ya. Hati ini perlu dibersihkan dulu Ya. oleh Tuhan. Amin. Setelah kita bersih dari dalam, ada buah-buah kehidupan, Amin. baru kita bisa layak melayani dia. Ya. Karena dia itu kudus, Allah yang maha kudus. Amin. Sehingga doa kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Diri kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, seperti itulah Hana. Selama isi doanya masih mau berkata, Tuhan berikan aku anak supaya penginapan mulut tak tutup, selama itu doanya tidak didengar oleh Tuhan. Haleluya. Ya, ya. Berarti masih ada konflik batin di dalam. Ya. Ya. Internal konflik namanya. Demikian saudara. Saudara mungkin sudah berdoa bertahun-tahun. Tapi kalau masih ada dendam kepada suamimu, oh haleluya. Kalau masih ada dendam kepada pasangan hidupmu, kepada anakmu, kepada tetangga, kepada orang lain, Ya. doamu tidak akan didengar oleh. Ya. Haleluya. Setelah dia datang ke bait suci kesekian kalinya, sekarang doanya dia robah. Ya. Ya. Bukan lagi anak untuk dirinya, sekarang ini anak untukmu Tuhan. Amin. Ya. Yes. Oh, yes. Dia sudah bebas dari konflik kepentingan. Ya. Ya. Sekarang semua untuk Tuhan saja. Amin. Haleluya. Supaya hatinya tidak terikat lagi dengan siapa-siapa selain dengan Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, aku bernasar. Kalau Engkau memberikan anak ini untuk Engkau. Amin. Amin. Sudah bukan untuk dirinya lagi. Ya. Haleluya. Dan memang Tuhan proses begitu rupa. Ya. Karena Tuhan menghendaki bagi Israel pada waktu itu adalah imam yang berkenan kepada Ya. Tuhan. Ya. 1 Samuel 2 ayat 35. Coba kita baca. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-35. Ya. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku. Boleh dan boleh jiwaku. baca dari ayat 34 lebih bagus. Ayat 34. Ya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas, Pada hari yang sama, pada hari yang sama keduanya akan mati. keduanya akan mati. Ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. di hadapan orang yang kuurapi. Ya. Pada waktu itu, pemimpin rohani Israel tidak ada lagi yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ada Imam Eli, tapi Imam Eli bersalah di hadapan Tuhan. Haleluya. Anak-anaknya yang menjadi imam sekarang ini, mereka mendapat giliran untuk menjadi imam berikutnya. Haleluya. Sejak Eli, kemudian kepada anaknya Hofni dan Pinehas. Iya. Bahwa mereka keturunan Harun dari keturunan Lewi yang berhak untuk memegang keimamatan bagi Israel, Haleluya. pemimpin ibadah, hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Tetapi dosa anak-anaknya, dosa Hofni dan Pinehas sangat besar di hadapan Tuhan. Ya. Mereka anggap remeh itu korban-korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka memaksa orang Israel supaya korban itu diberikan dulu untuk mereka. Ya. Padahal mereka tidak layak menerimanya. Ya. Harus dipersembahkan dulu kepada Tuhan. Ya. Dan kalau orang itu berkata kepada mereka tidak boleh demikian, mereka memaksa. Mereka marah kepada orang itu. Mereka merampas hak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Iya. Dan Eli, orang tua mereka yang tahu tentang hal itu, tidak menegurnya. Iya. Ada kesalahan di sana. Sebagai orang tua, sekaligus orang tua rohani juga bagi anak-anak. Anak-anaknya harus dibimbing. Iya. Ya.
dalam takut akan Tuhan. Ya. Karena dia lebih sayang kepada anak-anaknya, maka dia tidak menegur mereka. Maka kata Alkitab, Eli tidak lagi menjadi imam Tuhan dan anak-anaknya dinubuatkan akan mati. Iya. Sehingga Tuhan menghendaki ada imam yang baru, Iya. Ya. yang berkenan sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Amin. Dan proses Tuhan pun terjadi. Untuk melahirkan imam itu, maka Tuhan izinkan di proses terjadi kepada Hana dan kaum keluarganya. Haleluya. Bahkan kata Alkitab, Tuhan menutup kandungan dari Hana. Padahal Tuhan mendaki ada imam yang akan muncul. Iya. Tapi itulah proses Tuhan dalam hidup mereka. Supaya Hana mencari Tuhan. Supaya Hana mencari kehendak Tuhan. Amin. Apa maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Bukan cuma untuk pribadinya. Dan setelah dia mengenal isi hati Tuhan. Dengan dia datang setiap tahun ke rumah Tuhan. Akhirnya dia bisa memahami. Ternyata dalam rumah Tuhan tidak ada lagi imam yang benar. Di tempat itu. Dia melihat imam-imam sudah salah fungsi. Eli sendiri, anak-anaknya tidak ditegur. Iya. Sudah hidup dalam dosa. Sebab dia rajin ke tempat, ke rumah Tuhan ini Hana. Sampai dia tahu situasi dan kondisi yang ada di situ. Tiap tahun dia pergi. Akhirnya dia dapat tahu keadaan yang ada. Ya. Ternyata tidak ada imam lagi yang berkenan kepada Tuhan. Iya. Haleluya. Maka Tuhan merancangkan ada imam yang baru. Iya. Haleluya. Dan ternyata imam yang baru ini dirancangkan Tuhan lahir dari seorang yang bernama Hana. Iya. Amin. Amin. Orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yes. Amin. Orang yang akhirnya mengetahui isi hati Tuhan. Iya. Haleluya. Karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Iya. Selama doanya masih kinan dirinya sendiri. Supaya anak dilahirkan menutup mulut daripada penina. Tidak pernah anak itu lahir. Ya. Tapi setelah dia berdoa sesuai dengan isi hati Ya. Tuhan. Ya. Setelah dia mencurahkan isi hatinya. Maka pemazmur katakan Tuhan juga akan mencurahkan isi hatinya. Ya. Ternyata yang Tuhan berkenan adalah anak yang dilahirkan yang dipersembahkan untuk Yes. Amin. Haleluya. karena mereka krisis kepemimpinan. Tidak ada lagi pemimpin yang benar. Iya. Dan Tuhan mendaki ada satu pemimpin yang benar yang akan lahir. Amin. Dan akhirnya lahirlah Samuel. Iya. Di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat itu bertahun-tahun. Amin. Begitu sakitnya dia, hatinya ini. Tapi akhirnya dia dapat memahami apa kehendak Allah. Amin. Maka dipersembahkan ini anak yang akan dilahirkan untuk Tuhan seumur hidupnya. Iya. Dan itulah menjadi jawaban Tuhan. Dan juga isi hati Tuhan ternyata. Ya. Kepada, bukan cuma kepada Hana. Bukan cuma untuk keluarganya. Tapi seluruh Israel pada Ya. waktu itu. Amin. Sebab mereka dalam keadaan kemerosotan rohani. Iya. Perlu ada pemimpin rohani yang baru yang muncul. Ya. Yang menegakkan kebenaran Allah. Yang sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan proses begitu rupa. Tuhan yang menahan untuk sementara kandungannya. Jangan dulu lahir. Karena Tuhan mendaki ada imam yang berkenan Ya. kepadaku. Yes. Tetapi didoakan harus sesuai dengan kehendak. Iya. Ya. Sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu mungkin apa yang saudara sedang alami saat ini. Di rumah. Bergumulan untuk keluargamu. Ya. Rumah tanggamu. Pekerjaan. Iya. Tapi kalau Tuhan luaskan penderitaan bukan hanya masalah COVID ini. Iya. Tapi mungkin ada penderitaan di rumah. Ya. Tuhan luaskan kepadamu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan. Iya. Kalau engkau yakin engkau terpanggil sesuai rencana Allah. Amin. Maka ada kehendak Yes. Allah di balik itu. Yes. Amin. Carilah kehendak Allah itu. Amin. Ya. Temukan dia di tengah-tengah kesesakan. Haleluya. Berserulah kepadanya. Sehingga engkau akan memuliakan Yes. dia. Amin. Amin. Seperti Hana ini. Akhirnya dia ketemu dengan kehendak Allah. Ya. Dia bisa memahami kehendak Allah. Dengan rajin dia datang ke tempat ibadah itu. Ke rumah Tuhan. Akhirnya dia tahu sekarang. Ternyata Tuhan menghendaki. Ada seorang imam nanti yang akan lahir. Ya. Itu sebabnya ketika dia bernasar kepada Tuhan. Setelah dia yakin kehendak Allah ini. Dia benar Tuhan. Kalau ini anak ini lahir.
aku tidak segan-segan lagi akan serahkan kepada Ya. Engkau. Bila dia menjadi imam seumur hidupnya. Amin. Sebab ternyata ini yang Tuhan kehendaki. Ya. Ya. Ada imam yang berkenan kepada Ya. Tuhan. Haleluya. Dia harus hidup di bait Allah. Dia harus dekat dengan Tuhan. Dia harus menyatakan yang benar. Jangan seperti Imam Eli dan anak-anaknya yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Ya. Ya. Mereka sudah dipecat oleh Tuhan. Ya. Mereka masih bisa melayani, tapi Tuhan tidak lagi berbicara kepada mereka. Ya. Nah, itu yang bahaya adalah orang masih berbicara atas nama Tuhan, padahal Tuhan sudah tidak mengutus mereka lagi. Ya. Tuhan tidak mempercayakan lagi karena ada dosa yang dikompromikan. Ya. Yang menjadi masalah adalah bagi Tuhan adalah dosa. Ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tapi menjadi merupakan pemisah antara Tuhan dan kita adalah segala kejahatan di dalam hati kita. Itu harus bereskan dulu. Ya. Daud dia katakan, dia kuatkan dulu hatinya. Amin. Dia bereskan dulu hatinya. Baru dia mau hampiri Tuhan. Ya. Akhirnya setelah hubungan dengan Tuhan ini pulih, maka Daud bertanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan kekuatannya untuk berkemenangan dalam peperangan. Iya. Dia harus pergi musuh, pergi mengejar musuh. Padahal mereka baru saja berperang dengan musuh yang lain. Mereka sudah kelelahan. Tapi Tuhan adalah sumber kekuatan kita sekalian. Sumber kekuatan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam Yesaya itu dikatakan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka yang berlelah. Mungkin kau sudah lelah, sudah capek menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup ini. Tapi saya memberitahu kepada saudara, Tuhan sumber kekuatan bagi kau. Akan berikan kekuatan yang baru. Amin. Bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi. Iya. Ya. Datang menghampiri hadiratnya. Maka engkau akan mengalami pemulihan dan kelegaan. Amin. Engkau diberikan kekuatannya. Bahkan kata Alkitab, Tuhan akan curahkan kekuatannya pada mereka yang sungguh-sungguh hati kepada Dia. Ya. Yaitu sungguh-sungguh hatilah kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh hati, itu akan berikan upah. Kita baca itu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Tapi sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya ia harus percaya bahwa Allah ada bahwa Allah ada dan bahwa Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Amin. Biarlah saudara yang mendengarkan firman Allah ini, saudara yang ada di rumah masing-masing, engkau mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena Allah siapkan upahnya. Ya. Upah sukacita, Ya. damai sejahtera, Ya. kekuatan yang baru, jawaban atas setiap perkara, Yes. Amin. kelegaan, damai sejahtera, dan apa yang kau butuhkan, semua telah disiapkan oleh Yes. Tuhan. Amin. Apabila engkau telah pulihkan hatimu Amin. dan menghampiri hadirat Tuhan dengan hati nurani. Yes. Ya. Kita kembali ke pasal 1 Samuel 30. Ada ayat di sana yang penting. Ayat 18 sampai ayat 20. Ayat 17 sampai ayat 20. 1 Samuel 30. Ayat 17 sampai 20. Dan pada keesokan harinya, Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. dapat dilepaskan Daud.
Tidak ada yang hilang pada mereka Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal kecil dari hal kecil sampai pada hal yang sampai besar, hal yang besar, sampai anak laki-laki sampai anak laki-laki dan anak dan perempuan, anak perempuan, dan dari jarahan dan dari jarahan sampai segala sesuatu sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. 20. Daud mengambil segala kambing domba Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di digiring hadapannya, mereka di hadapannya, serta berkata, inilah inilah jarahan jarahan Daud. Ya. Semua yang sudah diambil oleh musuh dikembalikan. Yes, amin. Demikian mungkin ada banyak yang hilang dalam dirimu. Ya. Lewat pergumulan yang berat, lewat tantangan yang hebat, dan banyak sesuatu yang hilang dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu, bahkan berkat-berkatmu itu hilang. Tapi ketika engkau dipulihkan Tuhan, semuanya dikembalikan. Amin. Itulah Tuhan kita yang akan memulihkan segala sesuatu. Amin. Dia hebat dan ajaib. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, Ya. maka engkau akan lihat kemuliaan Allah. Dia akan menjamah engkau, dan semua yang hilang akan dikembalikan. Mungkin sukacita yang hilang, mungkin damai sejahtera yang hilang, mungkin ada sesuatu yang hilang dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu. Tapi siang hari ini Tuhan akan pulihkan engkau. Yes, amin. Datanglah kepadanya segala kerendahan hati, Ya. sebab Dia Allah yang sudah lama menantikan engkau Amin. untuk berdekat kepadanya. Ya. Ketika kita menghampiri Dia, kata Alkitab, semua yang datang kepadanya tidak aku akan buang. Ya. Tapi Tuhan akan berkenan kepada kita, seperti anak yang terhilang itu. Meskipun dia katakan biar saja dia menjadi hamba, tapi dia tidak tahu Bapaknya sudah lama menantikan dia di atas bukit itu dan memulihkan dia, memeluk anak itu, dan segala diberikan kepadanya. Diberikan jubah kembali, diberikan cincin kembali, diberikan pesta kembali, diberikan pesta. Begitu juga Bapa kita di sorga. Dia sudah lama menantikan kita, dan Dia akan pulihkan kita. Kau akan mengalami kelegaan Ya. yang mungkin belum pernah alami sebelumnya, tapi dalam batinmu akan mengalir aliran-aliran air hidup yang akan memancar dari dalam dirimu sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah mendengar firman kebenaran pada siang hari ini, biarlah hatimu terbuka terhadap firman Allah yang hidup itu. Amin. Bahwa Allah itu setia. Yes, Jesus. Pada waktu kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Akan menjamah engkau, akan memulihkan engkau. Keluargamu akan dipulihkan kembali. Amin. Hidupmu akan dipulihkan kembali. Yes. Apa yang hilang dalam rumahmu, apa yang hilang dalam keluargamu, apa yang hilang dalam pribadimu, firman-Nya berkata Dia akan pulihkan. Amin. Dia akan menjamah engkau. Sebab Kristus adalah jawaban. Amin. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Hampirilah Dia, maka Dia akan menghampiri engkau. Haleluya. Baik engkau di rumah ini maupun di rumah masing-masing, engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Hatimu terbuka di hadapan Tuhan, sehingga tangan Tuhan akan turun ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, seberapa banyak yang mendengar firman-Mu ini, baik di rumah ini maupun lewat live streaming ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, baik yang di Manado, di Bitung, yang ada di Papua, yang ada di Jawa, di Yogyakarta, di Jakarta, demikian di beberapa tempat lainnya Tuhan, di Wamena, di Watuline, semua yang mendengar firman kebenaran ini, dan mereka yang terbuka hatinya mengangkat tangannya di dalam nama Yesus, kuasa kelepasan dari tempat yang maha tinggi turun atas mereka, memerdekakan mereka, dibebaskan dari semua tekanan-tekanan hidup, dibebaskan dari semua yang melanda mereka, sehingga siang hari ini juga mereka mendapat kelegaan dari Tuhan, dibebaskan dari konflik batin dalam hati mereka, semua tekanan-tekanan hidup dimerdekakan, sehingga mereka mengalami kelegaan yang baru, kekuatan yang baru pada Bapa mengalir kepada mereka, mengalir kepada semua umat Tuhan. Ada kekuatan yang baru daripada Bapa,
impartasi kehidupan ilahi mengalir, Amin. memberikan kelegaan, berikan kekuatan baru, berikan kemenangan, berikan terobosan. Kuasa firman Allah sudah disampaikan. Haleluya. Kuasa firman lebih tajam dari pedang bermata dua, makan tempat amat dalam, misalkan jiwa dan roh, sedih sumsum. Disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka. Kuasa kesembuhan daripada Bapa mengalir dari rumahmu di tempat ini dalam nama Yesus, mengalir kepada umat Tuhan, dan sampai dengan Bapa sore ini boleh terdengar pemulihan daripada Bapa turun atas mereka, menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka mengalami kelegaan, mereka alami kelepasan yang sempurna Yes. di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat Allah ini, Amin. sukacita dan damai sejahtera ini kerjakan Roh Kudus akan menyertai mereka mulai hari ini sampai dimanapun mereka berada, sampai kekal, bahkan sampai hari pengangkatan tiba. Amin. Terpujilah nama Yesus. Mengakhiri pertemuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amen.